BPP biasanya mengadakan penyuluhan ke petani itu setiap berapa bulan sekali atau? Ya tergantung. Kalau rutinan itu kan kadang di petani kan setiap lapangan. Itu kan kadang malam kan kita nggak bisa. Terus kalau siang sewaktu-waktu kadang ada kegiatan kita siang. Jadi tidak pasti untuk setiap sebulan sekali siang itu enggak pasti, fleksibel lah, sesuai sikon lah buat siang hari. Berarti materinya itu tentang pupuk atau ada? Ya macam-macam lah, budidaya. Kendala yang rata-rata penyuluh di sini alami ketika sama di kecamatan Jatiasi itu kira-kira apa? Untuk kendala penyuluh ya ke tingkat desa, yang jelas kita topografinya pegunungan. Antusias petani di siang hari, terus terang itu. Kalau di siang hari kan disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Jadi kalau siang itu malah waktunya terbatas. Ada teknik yang digunakan dalam pemerintah? Biasa ceramah, diskusi lah. Kalau yang terakhir kali Pak? Kemarin. Ya, yang itu pakai metode apa? Metode ceramah, diskusi, tanya jawab biasa. Langsung pertemuan menghadirkan banyak kemarin. Dia baru kemarin. Terus kita langsung praktek pembuatan nitrobakter dan biosaka. Katanya kalau karakteristik petani tadi Menghargai orang yang nanti masih bagus dibandingkan menjauh dari bagian perkotaan daerah. ada lembar persiapan minimal nggak Pak? Kalau paling materi mbak yang software. Oh cuma materi? Iya. Ternak itu kan kemarin kita kedatangan dari UNE, dari UTB itu dikasih apa itu, gambaran tentang ternak sapi perah. Kemudian di sini kan belum ada. Terus itu yang ada dari UTB itu cuma dari Boyolali, dari Cepogo, itu ilmunya di. Tapi sebetulnya ada pemikiran sih seperti bagaimana untuk penghasilan ternak itu lebih meningkat. Kalau kayak perah itu kan hasilnya tiap hari bisa, karena kalau sudah produksi itu kan bisa diambil terus. Pemasarannya dulu. Sekarang susahnya pemasarannya. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng Bapak Sumadi selaku Ketua Gapokta ingkang kinurmatan, sedaya para hadirin Bapak Ibu ingkang kula hormati, kalian rencang-rencang ingkang kula sayangi. Sepindah marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara penyuluhan pada hari ini. Salam serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri penyuluhan kali ini, dan kami juga minta kerjasamanya seperti yang dikatakan dari Mbak Aal. Kita juga sama-sama belajar, jadi mohon bimbingannya ketika ada kesalahan. Sebelumnya mohon izin kami untuk memperkenalkan diri. Kami mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta.
kebetulan kami dari angkatan 2022. Penyuluhan ini dilaksanakan untuk memenuhi nilai mata kuliah praktikum, metode, dan teknik penyuluhan. Jadi di sini kami ada 2 kelompok yang sudah disebutkan. Dari kami ini, dari kelompok pertama, kami menjelaskan tentang pertanian secara umum, pertanian organik secara umum, dan nanti untuk masuk ke materi kedua bisa dijelaskan oleh kelompok kedua mengenai pupuk kohe atau kotoran hewan. Jadi pertama-tama kita sudah tahu kalau pertanian organik itu penting bagi kehidupan kita semua. Nah, pertanian organik sendiri dilaksanakan karena akhir-akhir ini lahan pertanian itu rusak karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Nah, dari pemerintah juga sudah mewanti-wanti untuk menggunakan atau mengalihkan pertanian ke pertanian organik. Selain itu, dari masyarakat sendiri itu sudah mulai sadar bahwa makanan yang dikonsumsi itu kan dari hasil pertanian. Nah, pertanian kita kan kebanyakan dari kimia. Pasti sebelum panen itu kan ada jeda untuk menghentikan penyemprotan pestisida untuk menjaga agar residu yang ada di buah-buahan, sayur-sayuran itu kan berkurang. Nah, dari sekarang itu produk-produk pertanian organik juga lumayan digemari, lumayan diminati karena mengutamakan kesehatan, Pak. Jadi kalau kimia terus kan juga untuk kesehatannya kurang gitu. Jadi sekarang pasar di luar sana juga lebih mementingkan produk-produk organik, mana nih yang berlabel organik gitu. Terutama, tapi dari pertanian kita sendiri tidak mungkin langsung berpindah ke pertanian organik gitu. Pasti sulit, sama halnya kayak ya waktu pertama kali disuruh pindah ke kimia. Selain karena pasar luar ini mulai tarik ke produk-produk organik karena mementingkan kesehatan, selain itu juga mungkin bapak-bapak yang di lahan itu juga udah merasakan sendiri ya Pak, tanah-tanah dia mulai rusak, mulai keras buat kangge masa tanam selanjutnya itu membutuhkan waktu beberapa minggu lebih untuk menunggu tanamnya itu gembur kembali, bahkan kadang harus membutuhkan tambahan untuk membuat tanam tersebut gembur kembali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari pertanian organik. Pertanian organik ini sangat penting untuk kehidupan petani, khususnya karena memiliki banyak manfaat. Yang pertama, bisa memperbaiki struktur tanah karena pupuk organik. Pertanian organik itu kan menggunakan bahan-bahan organik yang berasal dari alam, yang berasal dari makhluk hidup seperti itu, sehingga cenderung lebih baik daripada penggunaan pupuk kimia. Selanjutnya yang kedua ada peningkatan kesuburan tanah. Dengan adanya pertanian organik tersebut membantu mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu bisa hidup gitu loh Pak. Kalau misalnya pakai pertanian kimia kan cenderung dapat mematikan mikroorganisme yang ada di tanah. Selanjutnya yang ketiga ada peningkatan kualitas produk pertanian. Hal ini berkaitan dengan kesehatan. Nah, kalau menggunakan pertanian organik ini cenderung menghasilkan produk yang menyehatkan karena kurang pupuk residu kimia yang dihasilkan itu lebih sedikit, sehingga gizi-gizi yang ada di dalam tanaman itu bisa lebih banyak daripada yang menggunakan pertanian kimia tadi. Walaupun mungkin harganya cenderung lebih mahal, tapi lebih menyehatkan. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang kesehatan seperti ini, potensi lokal yang ada di masyarakat itu bisa dimanfaatkan untuk menjual berbagai produk organik karena nilai jualnya tinggi seperti itu. Walaupun ya mungkin orang-orang yang di sekitar sini itu kurang mengonsumsi produk organik, tetapi untuk orang-orang yang ada di kota mungkin lebih menyukai produk-produk organik seperti itu. Kalau untuk pertanian organik itu kita cenderung lebih enak juga karena menggunakan produk-produk yang ada di sekitar rumah itu, jadi tidak terlalu mengeluarkan banyak uang untuk membeli
walaupun waktu budidayanya itu lebih lama dari petani dunia, tapi lebih baik itu Pak. Kemarin kami dapat dari dosen itu kalau misalnya penggunaan pestisida kimia itu kan cenderung signifikan manfaatnya daripada penggunaan organik, tapi manfaatnya lebih banyak gitu. Dan dilihatkan juga dari kesehatan kita kan dari dulu pakai kimia akhirnya kan dibatasi pemerintahnya Pak, pasti dari petani waduh mau gimana sih pupuk dibatasi, tapi kalau ke organik kita nggak mungkin ada pembatasan karena pupuk organik itu kan ada di sekitar kita ya tersediaan itu Pak. Cuma memang dari petani itu jadi itu ribet demo Kak, apalagi kayak pestisida. Kemarin saya dapat dari dosen itu pestisida botani, jadi itu dia pestisida bahan organik. Selain itu pupuk-pupuk dan mungkin yang akan dibahas dari kelompok sebelah itu pupuk kotoran hewan. Nah kalau ini kan mungkin nanti bisa dipakai untuk di area-area yang tadi ya Pak, untuk pertanian padi, singkong, sama jagung. Nah kalau selain itu juga ada ekoenzim. Nah tadi kan dari ibu-ibu ini kan ada yang kemarin itu program itu ya Pak, yang sepanjang jalan itu di Polri. Nah itu nanti mungkin dari ibunya bisa bikin ekoenzim nih, jadi kayak mungkin hasil dari sayuran-sayuran itu yang masak hasil sisa-sisa sayuran nanti bisa dijadikan pupuk, mungkin akan disegmentasi dulu, nanti malah bisa untuk pemupukan itu tadi. Terus selain itu kondisi yang seperti ini semakin pupuk itu semakin dibatasi, jadi mungkin inilah saatnya buat kita beralih ke pertanian organik. Apalagi di sini juga memenuhi gitu, kalau dilihat ada pertanian dan kan seperti pertanian berkelanjutan ya Pak, semuanya itu ada dalam satu lingkup gitu. Nah itu Pak, dan itu mungkin kita beralih ke pertanian organik juga mungkin bisa jadi pertanian berkelanjutan Pak. Penerapan pertanian organik ini ada pupuk kotoran hewan, langsung dibawa ke lahan itu kan kadang petani juga kesulitan ya Pak. Terus artinya harus proses dulu. Penyuluhan di Gumang, Desa Gumang itu saya ikut praktek mengenai pupuk organik cair biosaka. Itu Bapak udah pernah praktek di sana. Jadi itu dari pengetahuan yang saya dapat itu ada takaran khusus atau kayak syarat kriteria pupuk biosaka ini di ACC untuk penyemprotan ini seperti apa. Itu seingat saya itu 300 ppm. Nah, ya, seingat saya 300 ppm, dan itu pembuatannya juga cukup mudah dengan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan sehat, daun-daunan sehat, dan jenisnya itu lebih baik lebih dari 10 kalau ada, kalau tidak ada ya 10 jenis. Jadi semakin banyak jenis-jenis dari daun-daun sehat, maka TDS-nya tuh semakin meningkat gitu Pak. TDS sendiri tuh kandungan baiknya tinggi gitu Pak. Terus untuk pengaplikasiannya juga nggak butuh pengeringan terlebih dahulu, tinggal kita meremas-remas sama merendam, kayak sambil meremas sambil direndam itu kayak remasnya direndam gambarnya gitu Pak. Ya. Remasnya halus sih. Terus disimpan dan bisa langsung diaplikasikan. Dan dari pengetahuan yang saya dapat kemarin pas penyuluhan itu 15 liter itu bisa buat satu sprayer itu. Nah itu jadi termasuk menghemat biaya buat petani. Terus pengaplikasiannya kan ini menyemprotnya itu kabut, ya sistem kabut. Jadi pupuknya itu menyerap ke daunnya, jadi lebih efisien lah dari pengaplikasiannya. Kohe kan lumayan sulit. Kalau pupuk biosaka kan tinggal disemprotkan sistem kabut. Untuk hasilnya Mbak, apakah disemprot dengan biosaka, terus setelah saya semprot pakai biosaka hasilnya seperti ini, apakah semacam itu? Kalau pengetahuan yang saya dapat dari penyuluhan kemarin itu ada perbedaan Pak.
di mana pertumbuhannya juga semakin baik dan sebenarnya pupuk biosakar ini digunakan untuk menekan produktivitas aja Pak, jadi kayak nambah hara-haranya aja, jadi nggak bisa mengendalikan tanah, jadi cuma buat tambahan aja. Terus masuk jenis tanaman apa biasa? Bebas Pak, yang penting itu daun sehat yang ada di sekitar, yang penting daunnya itu sehat, tidak ada lubang, tidak ada penyakitnya, itu bisa digunakan. Tanaman lain untuk biosaka sendiri kan sebenarnya kita sudah pernah belajar, cuma kemarin itu saya aplikasikan kok nggak begitu kelihatan gitu loh. Itu CDF-nya itu kita bikin sendiri itu memang mahal, jadi itu memang beda tangan, beda orang itu beda. Saya bikin bareng bikin 5 orang, tapi nanti pas dites cek itu beda-beda memang itu. Terus kemarin itu untuk CDR-nya belum mencapai 300 ya, masih berapa 100 berapa gitu. Beda tangan beda, memang beda hasil. Beda hasil, caranya mulut gitu nah. Kayak masak kan kalau mulut itu beda rasa, kalau ganti konten tuh beda rasa nanti masaknya. Nah, sama seperti memasak, pupuk biosaka juga seperti itu. Dari tangan itu kan ada bakterinya sendiri, jadi bisa nyampur gitu kan. Biasanya sempat untuk yang kedua kemarinnya tersebut dengan kendaraan. Kalau ini itu benar makin loh. Ini nanti di kering ya itu halus ya. Misalnya 1000 meter, 2 meter kita butuh sama kita bawahnya kalau kena misalnya di 24 lubang terkadang itu dikeluarkan mana loh. Ini sih mentak kandang langsung dibawa orang ini kesulitan mungkin nanti panen pas apa bulan pertama kan kemudian langsung pembangunan ya siap kuningan kontrak ya maaf nang pesawat ya pembangunan jadi jalannya kasih masih disik ayo memakai loh dari mana nanti aku apa ya bayang mau tambahan dari dosen tambahan di bawah kalau dikasih dikirim dong justru dari hamanya itu kayak udah mulai kebal karena saya ibaratnya kalau nyamuk dikasih obat nyamuk paling juga yang mati 1-2, tapi kan masih ada selanjutnya yang mulai paham juga nih, udah mulai kebal sama pestisida ini kan masih tetap menyerang terus kan produksinya udah banyak kita ada kayak apalagi di sini kan sejuk juga pemandangannya bagus, ini kan juga bisa jadi tempat wisata. Bentar lagi Mbak, terkait dengan bendungan Jelantah. Nah, nanti bisa digabungkan dengan yang diomongkan bahwa ini tadi bendungan apa namanya, mungkin nanti bisa kayak tempat penelitian atau mungkin dari anak-anak pertanian seperti kami ini nanti mungkin bisa kunjungan atau wisata ke tempat bapaknya tadi. Terus selain itu ya Pak, untuk pasar gitu. Kalau emang produknya ada terus bagus gitu, mungkin kan ada penyuluhan juga ya Pak, ada PTL juga, mungkin nanti dari PTL itu bisa mencarikan pasar lah buat dari produk-produknya, apalagi kalau memang produknya itu berkualitas dan sayang kalau cuma dihargai dengan yang sama tingginya itu kan dari usahanya juga udah effort banget gitu Pak. Jadi mungkin nanti dari PTL itu bisa mencarikan pasar, karena tetap Pak kalau dari organik ini pasti banyak yang dicari, cuma masih terkendala, apalagi di Jawa Tengah ini juga masih, karena rata-rata pertanian organik itu masih di luar sana gitu Pak, apalagi kalau di area kita juga belum, kalau di yang hortikultura itu kalau dikatakan organik kan juga belum bisa Pak, makanya belum bisa mengklaim organik karena masih dari air itu tadi kan juga masih membutuhkan bahan-bahan kimia. Mungkin dimulai dari tadi tiap rumah ada polybag, nah itu mungkin bisa dimulai dari kita sendiri gitu. Mungkin nanti kalau pasar buat PR anak-anak pertanian gitu. Iya buat PR anak pertanian, jadi kita semua kita bisa menciptakan pasar kan juga ada bagus lah. Jadi
bisa mendukung peralatan ini dari bibit ya tanaman pohon itu kan mudah. Nanti mungkin di musim hujan kan ataupun mungkin nanti kita sesuaikan dengan cuaca musim ya. Mungkin kalau ini curah hujan dan tinggi mungkin itu tanaman sayur mungkin yang tahan di hujan seperti apa yang kita cari dan sekarang itu online saja zamannya nggak tahu. buatan ribet, buatan datang pasar ya masuk online. Udah nggak kan bisa pilih kok nggak? Nembe, maksudnya nembe ini loh, temponya kurang lebih selisih 1 bulanan. Itu tentu kita lebih baik kan nama. Ya. Ini yang terutama jagung turun itu kan ada 2 tempat. Yang pertama itu pupuk organik saya kita bikin yang pertama itu dulunya itu saya perkirakan saya taruh di lokasi itu cukup. Nah, ternyata hujannya kan nggak datang-datang. Ternyata kan jadi pupuk itu jadi kering, jadi lembut. Nah, ternyata kan kurang. Nah, dengan yang keringnya itu belum sempurna, misalnya yang saya namakan belum sempurna itu kan masih banyak yang merongkol, gitu. Masih kasar. Dalam segi kesuburannya berbeda sekali. Saya sih lebih nyata enggak? Saya sih Iya, ini kan biar kebun itu yang ini kesalahan kita akan bersilang. Karena ini aku nak berikan tas manual mbak, jadi nak mau dari pupuk itu tas yang lebih aktif. Kemarin dari apa nak lingkungan hidup kita akan memberikan bantuan mesin saya sudah itu Ya itu tadi Pak, kendalanya di sini kan untuk pengeringan pupuk kandang kohe itu kan membutuhkan waktu yang lama. Terus untuk petanaman sendiri itu pakai pupuk yang baru sama yang lama itu hasilnya bagus yang sudah didiamkan lama. Jadi betul-betul kering. Itu pun kita belum diproses secara apa itu maksimal. Paling ya bahan pupuk itu kohe terus dikeringkan, setelah kering diam dibawa ringan dikasihkan ke anak-anak. masih kasar. Tentang pertanian organik terutama tadi juga sedikit membahas tentang pupuk kotoran hewan. Nah ini berkaitan dengan materi kelompok 2, mungkin nanti bisa lebih diperjelas di kelompok 2. Mungkin